Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman thariya wa tastakhrijuhu minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Sehingga salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat keimanan dan keislaman yang menuntun langkah kita untuk berada di jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita memperbarui keimanan yang ada dalam diri kita. Karena keimanan yang ada dalam diri kita ini tidak selamanya bagus, tidak selamanya baik. Kadang-kadang keimanan itu bisa bertambah dan juga berkurang. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, kita menginginkan keimanan kita ini senantiasa bertambah dan bertambah sehingga sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengingatkan, innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kehidupan, kematian dan kehidupan ini adalah ujian dari Allah untuk mengetahui siapa di antara kali kita yang terbaik amalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak yang namanya ujian itu berupa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan berbagai macam cara yang diinginkan oleh Allah. Ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan, ada yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, ada yang diuji oleh Allah dengan cara-cara yang lain. Tetapi sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita ini tidak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada utusan-utusannya yang terdahulu. Karena Nabi kita juga mengatakan, siapa ketika ditanyakan oleh para sahabatnya, siapa manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang terberat ujiannya adalah para utusan Allah. Saya contohkan jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu lama seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan duniawi seperti yang diujikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada ujian kecintaan manusia kepada makhluk di dunia ini yang diujikan oleh Allah selain kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menguji itu semata-mata untuk menentukan siapa di antara kita yang terbaik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sikap dari manusia ketika menghadapi ujian itu. Yang pertama, yaitu orang itu tidak terima dengan ujian Allah.
Ketika diuji oleh Allah sedikit, keluh kesah muncul dari lisannya. Sikapnya kemudian berubah, yang awalnya taat kepada Allah kemudian menjadi ingkar kepada Allah. Jemaah rahimakumullah. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairan itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatan inqalaba ala wajhihi. Khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, ia menjadi puas dan rasa lega. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jemaah rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menyindir kita. Ketika keimanan kita itu berada di pinggir, hanya di lisan kita saja keimanannya itu. Maka ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, dia akan lupa diri. Dia lupa bahwa Allah lah yang telah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, dengan penderitaan, maka keluh kesah muncul pada diri orang itu. Sikapnya sudah mulai berubah dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang imannya hanya setipis kertas mungkin. Jemaah rahimakumullah. Kemudian sikap yang kedua, ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Jemaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kesabaran adalah pangkal daripada kenikmatan. Setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mampu bersabar, mampu menerima ujian dari Allah itu dengan lapang dada, dengan senang hati, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan semakin Allah tambah. Kemudian segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita karena kesabaran yang telah kita peroleh. Jemaah rahimakumullah. Ada seorang penyair Arab mengatakan demikian. As-sabru mislu ismihi. Murru mudaqatuhu lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu memang seperti namanya, sebuah pohon yang rasanya pahit. Namun hasil dari kesabaran itu akan lebih manis daripada madu. Ini jemaah rahimakumullah. Syair yang diucapkan oleh seorang penyair Arab tentang kesabaran. Sabar itu memang pahit, menyakitkan. Tetapi dengan sabar itu, maka setelah Allah selesaikan ujiannya kepada kita, maka rasanya, nikmatnya itu akan lebih nikmat daripada madu. Jemaah rahimakumullah. Kenapa orang yang diuji oleh Allah kemudian sabar? Ini pernah dikisahkan ketika Rasulullah SAW menjenguk Ummi Al-A'la yang ditimpa sakit begitu lama. Maka Ummi Al-A'la ini meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, an Ummil A'la'i qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridatun faqala abshir ya Ummil A'la'i fa inna maradal muslimi yudhibullahu bihi khatayahu kama yudhibun naru khabasad dhahaba wal fiddah. Dari Ummi Ala, dia berkata, telah menjengukku Rasulullah SAW dan saya sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah wahai Ummi Ala,
Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu adalah seperti seperti Allah Subhanahu wa taala menyinari api dari untuk seperti api yang kemudian memurnikan emas dan perak. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah janji yang diberikan oleh Rasul kita Muhammad SAW ketika kita ditimpa musibah berupa kesakitan, ketika kita mau bersabar, maka iman kita akan kembali murni seperti murninya emas dan perak yang disepuk dengan api itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tahapan yang ketiga yang lebih tinggi daripada sabar adalah ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia ridho. Ia menerima apapun yang ujian Allah berikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah. Ia ridho. Ia menerima ujian dari Allah itu dengan rasa senang hati. Dengan penuh kegembiraan, tidak ada rasa keluh kesah sedikit pun yang keluar dari lisan beliau. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah kemudian sikap kita tidak menerima ujian dari Allah itu, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan dalam sabdanya, wa man lam yardha bi qada'i wa qadrati falyaltamis rabban siwaya. Ketika seseorang itu tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka kata Allah, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah memantapkan hati kita untuk terus-menerus memegang Islam itu sebagai agama kita. Ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Tuhan yang lain selain Allah, lalu Tuhan siapa lagi akan kita cari untuk berkeluh kesah permasalahan kehidupan kita ketika kita diuji oleh Allah? Lalu kepada siapa lagi kita akan mengadukan semua ujian yang Allah berikan kepada kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah. Ini tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang keempat, yang paling mulia ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sering kita salah dalam pengertian ketika kita bersyukur kepada Allah, dianggap semua yang Allah ujikan kepada kita itu adalah berupa kenikmatan. Itu bukan. Tetapi ketika seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa penderitaan dalam kehidupan ini ataupun kesenangan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tingkatan yang tertinggi dalam pandangan agama kita, agama Islam. Jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta saukata yushatuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah suatu kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan tusukan duri sekalipun yang menimpa seorang muslim, kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Jamaah rahimakumullah. Artinya, ketika seorang muslim diuji oleh Allah, kemudian dia bersyukur dengan ujian yang Allah berikan itu, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dosa-dosa kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Siapa di antara kita yang hadir pada siang hari ini, termasuk yang berbicara,
yang tidak punya dosa, yang tidak punya kehilafan, dan tidak punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan jujur, terlalu banyak dosa, kesalahan dan kehilafan yang kita lakukan. Apakah kita ketika diuji oleh Allah masih berkeluh kesah dengan ujian itu? Tidakkah kemudian kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa yang telah kita lakukan itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita kepada Allah terhadap ujian yang telah diberikannya kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu tinggal pilihan kita masing-masing. Apakah ketika kita diuji oleh Allah kita tidak terima, kita berkeluh kesah yang tentunya akan memberatkan batin kita, yang tentunya akan lebih menyiksa diri kita sendiri, ataukah kemudian kita pilih sabar menerima ujian Allah itu, atau kemudian kita ridho dengan ujian Allah itu, atau kemudian kita bersyukur seperti syukurnya Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memilih rasa cintanya kepada Allah dibandingkan dengan putra tercintanya yang sudah lama dirindukan itu. Dan rasa syukur itu kemudian merelakan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya itu karena itu perintah Allah. Dan itulah yang namanya kesyukuran. Dan kemudian dari rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai panutan manusia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, masing-masing kita akan diuji oleh Allah dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu saya berharap terutama untuk saya pribadi, mari ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala syukuri ujian itu. Jangan sampai kemudian kita berkeluh kesah, apalagi kemudian kita justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wal ittisami bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa innal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.